Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Baik, kabarnya gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Memantau terus isu-isu yang terjadi di negeri ini, menjadi perhatian publik ini mengenai 5 kader NU nih, Bang Tony ya. Ternyata sudah beberapa hari ini, wah terus-menerus ini menjadi polemik yang hangat sampai Presiden Jokowi pun memberikan komentarnya. Namun khas presiden ya kalau kasih komentar itu kan ya tanyakan saja kepada PBNU. Yang pasti sikap Indonesia ini jelas gitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu juga banyak yang sangat menyesalkan dari apa yang dilakukan oleh 5 kader PBNU ini secara lebih luas gitu, Bang Tony melihat apa yang dilakukan oleh 5 kader urusannya dengan empati dan juga rasa kemanusiaan, lalu juga polemik yang muncul gitu, begitu ramai gitu. Bagaimana Bang Tony melihat hal ini? Juga sosok PBNU-nya nih sebagai ormas besarnya juga gitu. Iya, ada keprihatinan memang yang muncul ketika masyarakat khususnya di Indonesia melihat bahwa ada aktivis bahkan pengurus ya, itu terdiri dari 5 orang, ada DPW NU DKI, kemudian ada 1 dosen di Universitas NU, kemudian ada dari Fatayat 2 orang, kemudian ada 1 lagi dari Pakar Nusa. Artinya mereka berada di dalam sebuah struktur kepengurusan NU meskipun ada di NU-nya, ada di Banonnya. Nah, ini kemudian membuat beda kiranya kalau mereka tidak ada di struktur, hanya sebagai akademisi misalnya dari kampus, atau kemudian hanya sebagai aktivis, tetapi tidak melekat di dalam dirinya identitas ada di dalam struktur ke-NU-an. Itu yang kemudian membuat PBNU ikut menjadi sasaran yang kemudian komentar. Kita biasanya melihat dari PBNU sendiri kan selama ini ya dengan kasus-kasus seperti ini biasanya cuek karena tidak merasa berada di dalam struktur itu. Tapi sekarang 5-5-nya ada di dalam struktur. Ya mau tidak mau akan berkomentar. Tapi sebelum itu saya mencoba untuk melihat bagaimana komentar Pak Jokowi. Ini yang seringkali kita sayangkan ya. Pak Jokowi mestinya ya kita prihatin ya, tapi kita tetap tunggu klarifikasinya apa yang sebenarnya kan lebih enak ya. Tidak kemudian tanyakan kepada NU, tanyakan kepada dia lah, tanyakan kepada mereka lah. Nah, menurut saya narasi-narasi ini perlu dipertegas dan diperjelas sebagai seorang pemimpin negara karena ini adalah referensi ya. Apapun yang dikatakan, apapun yang diungkapkan, apapun narasi yang dari presiden itu menjadi sebuah referensi ya bagi rakyatnya. Ya, ini seringkali kita menunggu sesuatu yang dari Pak Jokowi yang kita seringkali tidak dapatkan gitu. Tapi oke lah soal ini. Kita di Indonesia, di dunia ini kan mengutuk ya, tidak semuanya meskipun, tetapi mayoritas bahkan negara-negara Eropa yang selama ini tidak atau berpihak kepada Israel itu pun kemudian berbalik lalu memberikan kecaman dan sepakat untuk Palestina merdeka. Begitu juga khususnya di Indonesia, negara Indonesia sendiri secara resmi diwakili oleh pemerintah. Dalam konteks ini adalah Menlu memberikan kutukan, mengecam ya terhadap yang invasi dan genocide yang dilakukan oleh Israel. Kemudian ormas juga sama, masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya itu ya berupa demo-demo, tetapi sudah masuk kepada aktivitas boykot terhadap produk-produk dari Israel. Dan kita tahu begitu banyak produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, lebih dari 30% mereka turun omsetnya. Sikap ini dilakukan terus-menerus sepanjang sekitar 9 bulanan ini selama Israel itu melakukan invasi ke Gaza atau melakukan penyerangan kepada Hamas. Nah, pada situasi marah seperti ini ya, terus kemudian ada pengurus dari ormas terbesar di Indonesia lalu datang ke sana. Ini kan kemudian menjadi sebuah keprihatinan. Akhirnya kita lihat baca di medsos kemarahan itu diungkapkan, bukan hanya sekedar kekecewaan, tapi dalam tanda kutip kemarahan yang begitu besar itu diungkapkan oleh begitu banyak
masyarakat Muslim dari lintas ormas. Ya, Hmm. masyarakat NU sendiri marah, masyarakat Muhammadiyah marah, kemudian ormas-ormas lain atau masyarakat Indonesia yang beragama Islam Hmm. itu kemudian marah. Ini adalah satu satu bentuk. Nah, oleh karena itu memang perlu disikapi ya, disikapi. Seringkali begini, ini yang mindset ini atau sikap ini perlu dirubah. Nah, sudahlah, karena mereka apa namanya, kita lakukan sebuah loncatan yang berbeda daripada yang lain. Hmm. Uh, Psikologi seperti ini tidak boleh, meskipun dari NU ya, saya juga lahir dan besar di NU. Hmm. Tidak diperbolehkan juga kalau kemudian karena superioritas ya dengan basis massa yang begitu besar atau terbesar di Indonesia yang kata Mendagri atau Kemenak di atas 90 juta orang, ya tidak boleh juga terlalu superior yang kemudian tidak beradaptasi. Menurut saya NU harus menjadi leader karena terbesar, menjadi leader dari ormas-ormas yang lain ya. Terbukti di MUI ketuanya selalu dari NU. Nah, bagaimana memposisikan sebagai seorang leader, bukan sebagai orang yang superior gitu, bukan sebagai masyarakat atau kelompok yang superior. Dengan begitu ketika menjadi leader mengarungi, tetapi yang paling utama adalah beradaptasi terhadap psikologi dan emosi masyarakat Muslim secara keseluruhan yang ada di Indonesia dalam kasus apapun. Nah, menurut saya ini menjadi sebuah pelajaran penting ketika ada 5 orang yang sana ya, meskipun itu tidak mewakili NU gitu, tapi kan kemudian banyak orang yang membantah kalau dia bukan orang mereka bukan orang NU, bukan dari Fatayat, bukan dari PWNU, DKI, bukan dari Pagar Nusa, apakah secara personal ya identitas mereka sendiri, kapasitas mereka secara personal itu akan akan menjadi pertimbangan untuk diundang oleh Presiden Israel, itu kan seperti itu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh PBNU menurut saya ini kemajuan, Mbak. PBNU bersikap, PGRU bereaksi, ya, kemudian PBNU akan memanggil itu dan nada-nadanya kemudian menjadi, saya pikir menjadi satu seirama dengan ormas ya dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Ini bagus menurut saya, ini bagus ya, karena jarang-jarang kita ketemu sikap PBNU yang seperti ini. Saya pikir ini bagus, ini langkah awal. Kita berharap ke depan akan seperti itu terus. Ketika ada orang yang disorganisasi ya, disorganisasi mencoba untuk menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi yang disebut dengan Nahdliyin ini, ya saya pikir memang NU harus menjaganya, NU harus mengontrolnya demi sebuah marwah dan harkat dari sebuah organisasi besar ini. Jadi tidak kemudian, disinilah bagian daripada disiplin organisasi. Bahkan dikatakan jikalau ternyata nanti ada ada kesalahan yang fatal, maka bisa juga dipecat dalam bahasa yang lebih kasar ya, lebih ekstrim. Saya pikir ini bagus. Tetapi lagi-lagi ya, saya bukan pengurus NU ya, tetapi memang bagaimanapun disiplin organisasi itu penting. Artinya apa? Harus tetap berpijak kepada ADART yang ada. Apakah orang ini melanggarnya di mana? Ya, kalau memang kemudian ada pelanggaran organisasional, di aturan, ada pelanggaran kedisiplinan, ya disitulah bicaranya pakai anggaran, bukan pakai kemauan. Jadi seperti kemarin memecat siapa namanya, memecat ya bahasanya karena ulama ya, istilahnya mencopot PBNU, ketua PBNU Surabaya gitu kan. Ya saya pikir karena masyarakat NU itu begitu banyak dan ya berada di, ya mesti dijelaskan ini pelanggarannya terhadap ADART ini pasal sekian ayat sekian yang dilanggar, maka kemudian kami menghentikannya itu. Tapi juga harus dilakukan secara adil. Artinya apa? Ya dilakukan kepada semua pengurus NU sampai tingkat bawah. Kalau memang mereka melanggar sebuah organisasi, aturan organisasi, ya dilakukan yang sama, peringatan, SP1, SP2, SP3, kemudian pemecatan, sehingga warga NU itu belajar berorganisasi secara baik. Oh iya, akhirnya sampai tingkat bawah itu disiplin. Kalau pelanggaran ini SP1, pelanggaran 2, SP3, tidak kemudian terjadi konfrontasi. Kita seringkali gerah juga melihat di dalam tubuh NU itu ribut ke publik gitu antara
antara PBNU dengan PKB, antara pengurus satu dengan pengurus yang lain. Ini menunjukkan bahwa sistem ini belum ketat gitu. Sistem ini belum disiplin. Sistem ini belum berjalan secara baik gitu loh. Nah, oleh karena itu ini menurut saya langkah maju. Kalau saya ketika saya pertama kali melihat dan membaca sikap daripada PBNU, ada rasa gembira. Ini langkah maju. Artinya ada proses untuk kedisiplinan sebuah organisasi gitu. Nah, dari peristiwa ini Bang Tony, yang ingin kita soroti kan bagaimana Israel itu selalu berusaha mencari dukungan, mencari teman lah, istilahnya teman swasta nih dari Indonesia nih, ada dari Ormas ataupun LSM sebanyak-banyaknya. Ini juga kan jadi warning, itu bukan hanya bagi Ormas PBNU tapi juga ormas-ormas lain. Israel ini selalu memikat gitu, karena memang dia ingin membangun opini dunia untuk melindungi ini ya, ormas-ormas LSM kita. Dasar jelas banyak sekali gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh terbuai gitu, terpesona gitu sampai mau gitu diundang ke sana, menurut Bang Tony itu? Ini terjadi tidak hanya Israel lah, oleh apapun gitu. Ketika ada sebuah kepentingan, maka mereka akan melakukan semua pemetaan. Pemetaan ini merah nih, nggak bisa didekati ini. Oh, ini kuning masih bisa ini. Oh, ini hijau, ya udahlah biarkan karena udah dukung sama kita. Ada gitu kodenya kan. ya? Kuning kita tahu. Di dalam politik kan juga begitu gitu loh. Kalau daihat lawan ya nggak bisa. Tapi kalau masih swing voters gitu atau undecided swing voters itu masih bisa. Apalagi kalau undecided voters gitu kan, itu masih bisa dikejar. Dalam konteks ini ya, mereka punya pemetaan. Kira-kira kelompok mana, ya, komunitas mana atau tokoh mana yang kita bisa mereka dekati gitu. Tetapi ya saat ini kemarahan massal itu kuat sekali sehingga mengontrol kepada setiap tokoh yang terbaca, terendus melakukan afiliasi kepada Israel itu. Setiap tokoh, setiap kelompok, cobalah kita bayangkan ketika ada produk-produk ya, nggak perlu saya sebutkan di sini. Ada satu produk makanan ya, chicken ya, makanan chicken gitu kan. Itu terus dan mencoba untuk mendekati Basnas pusat. Lalu mengadakan acara sosial ya, dengan supporting dari perusahaan itu. Masyarakat marah, masyarakat kecewa, masyarakat kemudian mengkritik, masyarakat memberikan masukan secara massal. Apa yang kemudian terjadi ya, minta maaf kan, yang kemudian tidak dilanjut program-program sosial yang disupport oleh chicken itu atau perusahaan chicken itu kan. Ya, ini kan terjadi. Jadi sekarang inilah masyarakat itu mulai sangat peka ya, pekanya secara massal, sehingga siapapun yang mencoba untuk melawan mainstream ini akan dilibas. Siapapun yang mencoba untuk untuk berseberangan dengan mainstream ini ya akan dilaknat gitu kan. Karena itu tidak bisa main-main. Kenapa? Ini masih hangat gitu. Karena masih hangat. Kecuali nanti setelah lama gitu kan. Masyarakat Indonesia ini kan pemaaf bahasa halusnya. Bahasa jujurnya ya pelupa gitu kan. Pelupa gitu. Masyarakat Muslim mayoritas di Indonesia itu juga pelupa gitu. Artinya saya sepakat dengan Gus Dur ketika beliau mengatakan soal beliau digusur, diturunkan jadi presiden. Gus Dur dendam? Oh enggak, kalau dendam enggak, lupa tapi tidak lupa gitu. Tidak akan lupa. Artinya bahwa kalau si A, si B, si C, kelompok A, kelompok C, kelompok C itu melakukan itu, ya diidentifikasi aja bahwa mereka karakternya seperti itu. Oke, kita tetap berkawan, tetapi itu harus dicatat gitu loh. Jangan sampai kemudian kalau ini diajak bisnis nggak bisa, pasti berkhianat. Ya udah catat, jangan diajak bisnis lagi, tapi berkawan masih oke gitu loh. Oh ini kalau diajak di dalam
konteks politik, dia selalu nyebrang gitu, main dua kaki. Ya udah diajak berkawan aja, nggak usah kemudian diajak berkoalisi. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks kasus ini, itu kontrol masanya. Ini kan masih hangat penyerangan terhadap Gaza, kemudian Iya, masuk ke Rafah. masih Sekarang berlangsung. kemudian ada peningkatan di Lebanon, kemudian Yaman Houthi dengan Suria mulai ikut serta. Artinya situasi begitu memanas gitu loh. Maka otak publik ya, otak masyarakat Muslim khususnya di Indonesia itu masih tertuju ke situ. Karena hari-hari kalau kita buka Google ya beritanya itu, di buka media beritanya itu terus menerus. Maka memori ini kemudian mendapatkan focusingnya kepada masalah ini. Dalam situasi seperti itu kok kemudian muncul yang melawan mainstream, ya akan dilibat, akan dilibat. Tetapi lagi-lagi saya apresiasi kepada PBNU, terutama Sekjen dan Ketua Umum PBNU, ya mengambil sebuah sikap akan memanggil pada mereka. Ya, kalau mereka memang ini menurut saya, kalau memang ada anggaran dasar dan rumah tangganya itu dilanggar, gitu, termasuk juga masalah etika berorganisasi itu dilanggar dan itu ada aturannya. Ya kalau kemudian harus diberhentikan, sosialisasikan diberhentikan supaya ini menjadi efek jerah. Hukum itu kan dibuat dalam rangka untuk efek jerah ya maupun untuk keadilan. Kalau itu dilakukan dan harus konsisten, istiqomah bahwa ini akan diberlakukan kepada siapapun, bukan karena situasi. Nah, kalau NU bisa melakukan itu, ya maka NU akan memiliki sebuah sistem yang berjalan secara baik. Kan kalau kita belajar dari Auguste Comte atau kemudian tesisnya terutama Auguste Comte lah, terus kemudian bahwa ada kepemimpinan pemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan rasional, ya, kepemimpinan yang berbasis kepada sistem, bukan berbasis kepada harisma, bukan berbasis kepada hal-hal yang lain atau teknologis, tapi betul berbasis pada rasional. Sehingga kan ada kita juga belajar itu, lihat Muhammadiyah itu dari A sampai nya yaitu ada dikontrol sesuai dengan aturan, manajemennya satu, keuangannya satu, wakafnya satu, sehingga siapapun jadi pemimpinnya, mau siapapun, mau profesor, mau dokter, mau tidak, mau kiai, mau apa, ya itu tetap itu. Gontor juga gitu, pesantren Gontor itu nggak ada kiainya pun jalan. Muhammadiyah juga nggak ada ketuanya juga akan jalan, gitu. Kenapa? Sistem gitu loh. Nah, saya lihat bahwa NU sedang memperkuat sistem itu. Nah, kalau ini kuat, ya ketuanya siapapun gitu loh. Orang mau nyogok sana, nyogok sini, pemerintah juga tidak akan bisa intelijen tidak bisa masuk, intervensi pemerintah nggak akan masuk, partai politik nggak akan masuk. Kenapa? Karena sudah memiliki karakter yang dibentuk oleh sistem itu. Ya kita berharap ini adalah langkah untuk memperkuat sistem yang ada di NU itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari PBNU mengambil tindakan ya. Bang Tony, kita ke perihal lain. Media Indonesia edisi hari ini headline-nya pemerintah bakal evaluasi KPK, termasuk editorialnya juga menulis mengenai Indonesia yang darurat rasuah karena indeks perilaku anti korupsinya yang dirilis oleh BPS itu malah makin kecil skalanya gitu ya, karena tingkat korupsinya makin besar. Dan saya ingin menyinggung mengenai ini kan sejak sedang ada pendaftaran calon pimpinan KPK periode yang baru. Namun ada komentar yang menarik ini dari salah satu pengamat yang mengatakan bahwa pemerintah bakal evaluasi KPK karena rakyat ini sekarang ini bukan hanya permisif ya, melainkan sudah sangat jengah dan sudah sangat jengkel karena KPK dilemahkan, dikooptasi kekuasaannya, dirusak dari dalam dengan dimasukkan orang-orang bermasalah. Bang Tony melihat rencana pemerintah ataupun gerakan-gerakan rakyat ataupun tindakan legislatifnya dalam memperkuat dan mengevaluasi KPK ini harus seperti apa, Bang Tony? Yang pertanyaannya, kenapa pemerintah yang mengevaluasi? Kenapa? Kan yang memperlemah pemerintah juga. Gitu loh. Lucu ya? Ya kemudian ada pengawas, dewan dewas. Ya semua sama dewas. Kemudian dewas bertengkar lagi sama pimpinan KPK, gitu kan?
Menjadi pelanggaran kemudian ada tes ini, tes apa namanya, wawancara itu, Mhm. dan kemudian orang-orang penyidik-penyidik yang kritis yang dianggap bagus ini. Kemudian Disingkirkan. legislatif juga mengevaluasi DPR. Oh, DPR ikut serta kok. Ini kan bukannya yang dikehendaki oleh Iya DPR, iya ini iya yang iya. dikehendaki oleh pemerintah. Hmm. Ya, gini, saya mau mendudukkan masalah. Mhm. Kita itu mengikut demokrasi, dan tesis demokrasi itu berasal dari apa namanya, John Locke yang kemudian diperdalam oleh Montesquieu dengan Mhm trias mhm. politika. Mhm. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Iya. Pertanyaannya adalah, ya, sekarang yudikatif, Mhm. ya, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, MK, yang menentukan siapa? Iya iya. Presiden. Kemudian sama DPR. Terus kemudian lagi legislatif, itu Mhm. anggota-anggota DPR. Mhm. Kalau kemudian ketua-ketua partai itu yang punya anggota DPR banyak di setiap di setiap komisi itu Ada. adalah orang bawahan ketua partai. Sementara ketua partainya bawahan presiden. Gimana ada keseimbangan? Iya iya iya. Trias politika itu membangun sebuah keseimbangan antara legislatif, yudikatif, eksekutif. Mhm Tapi mhm kalau mhm. sistem ketatanegaraan kita masih seperti ini, ya Mhm. eksekutif lah yang berkuasa. Mhm mhm. Gitu kan? Kalau sudah ketua partainya jadi menteri, anak buahnya, itu kalau enggak kamu aku copot loh, itu anak buahmu di komisi ini. Tuh. Mhm mhm Nah, mhm. sekarang diam. Iya Kemudian iya iya. juga lalu sekarang KPK itu kan dipilih tim 9. Tim 9 itu yang milih siapa? Ya presiden Presiden juga. juga. Kamu jadi tim 9 ini, tapi ini ya pesannya ya. Ini misalnya Mhm. selesai, Mhm mhm. tidak independen Iya. gitu loh. Jadi Mhm. semua akhirnya bermuara kepada presiden. Lalu Mhm. kemudian produk ini pemerintah mau mengevaluasi. Evaluasi. Kan ini yang memang dikehendaki oleh pemerintah sama legislatif kok gitu loh. Dengan Iya. semua kritik-kritik yang luar biasa tidak didengarkan. Ini Mmm. kan problem kita. Akhirnya Iya. indeks KPK itu kan 34, Iya. parah gitu loh. Iya iya. Terus kemudian kita nomor 115. Mhm. Jadi mau dievaluasi dari mana? Akhirnya produk yang muncul itu adalah KPK tidak bisa menyentuh DPR, Mmm. padahal dulu ya termasuk yang paling banyak ketangkep itu anggota DPR. DPR menjadi sarangnya ya? Gitu loh. Terus kemudian sekarang nggak bisa sentuh anggota DPR. Mhm. Ya, ada persyaratan untuk bisa menyentuh itu. Ya, mengikuti Mmm. persyaratan itu nggak jadi-jadi, akhirnya nggak tersentuh. Iya iya iya. Terus kemudian lebih pada tindakan preventif, ada pencegahan. Mhm. Bukankah hukum itu salah satu fungsinya adalah pencegahan? Hukum itu ada, kan fungsinya dua, satu preventif, satu keadilan. Dengan dihukum berat, seperti ketika koruptor itu ditembak mati di China, Mhm. gitu kan? Mhm. Enggak berani mereka. Mhm. Artinya turunnya betul. Kenapa kemudian gitu loh, KPK itu diharapkan untuk menjadi lembaga lebih cenderung kepada kinerja antisipasi gitu kan, Mhm. pencegahan. Bukankah penindakan itu dengan sendiri yang pencegahan, tapi ketika penindakan itu tidak ada, ya pencegahan itu lemah. Iya iya. Ya kalau kemudian sekarang bocor semuanya di mana-mana dan semakin parah Mhm. itu, Mhm. mindset kita udah keliru melihat Mhm. hukum. KPK itu yang menindak. KPK kok kemudian tangkap tangan? Justru dengan banyaknya tangkap tangan, indeksnya naik. Dengan tangkap tangan, banyak orang yang kemudian hati-hati. Mhm. Dengan tangkap tangan, ya mereka melakukan upaya untuk tidak korupsi, atau mungkin korupsi sekecil-kecilnya sehingga tidak terdapat. Mhm. Jadi ini sudah keliru bahwa KPK dibentuk dalam rangka sekarang ini kebijakannya untuk pencegahan. Sekarang berapa uang yang diselamatkan? Iya iya iya. Mungkin Justru berapa banyak yang dicegah? sekarang Justru makin kan, sedikit bukankah ya. hukum itu memang bagian daripada tindakan preventif? Cara Mhm. mencegahnya gimana? Kalau tidak ada jalan lain, ya di ini kan udah di ini undang-undangnya Mhm. disumpah ketika Mhm. jadi pejabat gitu kan. Iya Terus iya kemudian iya diingatkan ada iya. irjen, diingatkan lagi ada BPK, ada BPKP dan sebagainya. Mhm. Mhm. Ya, terus Mhm. kemudian masih korupsi, lalu pencegahan yang mana kecuali punishment, Mhm. ditindak. Mhm. Misalnya gini, seorang anak, jangan ke situ Mhm. itu nanti ada ular gitu kan. Jangan pulang malam-malam itu. Kamu gangguin apa? Masih aja melakukan itu. Ya Mhm. kemudian bapaknya mencegah dari mana? Sudah kok dilakukan sebuah proses melalui hukum ketatanegaraan kita. Mhm. Ada proses-proses, ya irjen ada, gitu. Proses pencegahan BPK ada. Mhm. Terus
Terus kemudian KPK disuruh untuk melakukan pencegahan. Ya ini keliru fatal. Apa yang kemudian terjadi ya seperti sekarang. Jangan pernah berharap dengan komposisi seperti ini, ya kan? Ini masih beruntung yang kepegang ketua KPK-nya yang kena gitu loh. Iya, iya. Apakah kemudian di bawah-bawahnya itu tidak? Kalau ketuanya seperti apa, bawah-bawahnya tidak melakukan itu? Ya ini kan pertanyaan. Ya silakan publik menjawab gitu loh. Lalu Itu, juga Mas Angga. iya. Kita juga menyoroti juga ini mengenai panitia seleksi ya untuk calon pimpinan KPK. Nama-nama dari internal KPK seperti Nurul Gufron, Yohanis Tanak, Nainggolan, terus juga ada beberapa perwira tinggi Polri ya, ada juga dari Jaksa. Namun yang cukup jadi sorotan juga di kalangan lain ada nama mantan Menteri SDM Sudirman Said. Dari nama-nama ini dan juga dari proses pansel yang akan melakukan seleksi pendaftaran calon pimpinan KPK ini, bagaimana Bang Tony melihatnya? Apakah ada optimisme ataupun waduh bagaimana ini gitu? Saya sama sekali nggak optimis ya. Sama sekali tidak optimis. Sama sekali. Betul-betul sama sekali. Iya. Gitu. Kalau masih sistemnya seperti itu, ya coba lah Anda bisa bayangkan ketika Anda, gitu kan, kalau di Amerika itu DPR membuat sebuah aturan terkait dengan dirinya sendiri, itu berlaku itu pada periode berikutnya. Kita enggak, pengen dari 4 tahun pengurus KPK, terus pengen 5 tahun, kemudian MK ditambah. Iya. Ini udahlah, kita agak susah untuk menyusun kalimat yang bisa membuat masukan dia untuk didengarkan sama mereka. Agak susah, capek juga kita. Sekarang coba, apa yang bisa membuat kita optimisme dengan KPK yang baru kalau sistemnya masih seperti ini? Semua tahu kok gitu kan, si A orang ini, si B orangnya ini kalau ada ya kemarin lah misalnya itu Hasto lagi teriak-teriak. Kenapa ketika belum teriak-teriak itu nggak ada urusan dengan KPK? Gitu kan, Risma gitu kan, Risma. Kenapa ketika Risma itu, ketika PDIP itu berseberangan kemudian ada hal-hal terkait dengan Risma. Terus misal juga banyaklah kasus-kasus yang munculnya, ya saya pikir bukan kebetulan gitu loh. Ya, ketika orang itu kritis, ketika orang memasukkan kemudian contoh pada saat Khofifah itu kan, ketika Khofifah itu memberikan dukungan kepada bertemu atau memberikan dukungan kepada partai oposisi, apa bukan orang-orang yang dianggap oposan, ya. Kemudian masuk lagi gitu loh. Ya, ke depan saya pikir kita apresiasi kepada KPK yang dulu gitu. Gitu loh. Ya kita terimalah Fahri Hamzah memberikan masukan, mengkritisi tentang KPK, tetap ada lah. Seperti itu kita tidak bisa memungkiri. Tapi dulu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Menurut saya memang ya sudahlah, pimpinan-pimpinan KPK yang sekarang ada itu ya seperti Nurul Gufron atau ya secara etis menurut saya nggak usah lah ikut nyalon lagi lah gitu. Ya saya juga nggak kenal Nurul Gufron itu siapa, tetapi secara etis masyarakat indeks KPK, indeks korupsi kita menjadi angkanya merah gitu kan. Terus kemudian kita makin turun KPK, ya sudahlah, diakui saja bahwa KPK ini ya terjadi penurunan, maka ini dianggap sebagai sebuah kegagalan. Kami merasa tidak pantas untuk nyalon lagi, gentle gitu loh. Jangan nyalon lagi, lihat dulu, tunjukkan dulu bahwa KPK ini jauh lebih baik daripada sebelumnya dengan prestasi-prestasi ini, ya kemudian membuat publik itu merasa oh ini layak untuk diteruskan. Tapi kalau enggak, ya saya pikir tidak ada alasan bagi publik untuk memberikan dukungan. Wajar kalau kemudian orang seperti saya dan banyak orang-orang masyarakat secara umum itu pesimis terhadap KPK saat ini. Dan kita bisa survei kan, ya kepercayaan publik kepada KPK itu kan jauh menurun. Apakah mereka nggak lihat survei ini gitu? Nah itu. Apakah kemudian mereka menyalahkan bahwa publik karena nggak tahu gitu loh? Jangan kemudian kalau surveinya bagus mengakomodir, mengiyakan, tapi kalau surveinya jelek kemudian
menganulir, Iya, ya nggak iya, fair iya, juga, iya. nggak gentle juga, nggak adil juga, gitu loh. Itu Mas Mhm. Anda. Kita mendapatkan konsekuensi pahit ya dengan menurunnya, indeks perilaku anti korupsi karena juga memang pelaksana dan juga orang-orang di KPK-nya sangat-sangat Ya, banyak yang bermasalah gitu ya ya. itu kan menjadi ukuran gitu Jadi loh. ukuran, heeh. Udahlah kita mau buat ukuran apa lagi, mau melihat Mhm, mana lagi gitu loh mhm, standarnya. mhm, Itu kan mhm, standar bahwa indeks kita turun gitu kan. mhm, Terus kemudian kepercayaannya juga mhm. turun gitu. Kemudian ada kasus pelanggaran etik cukup banyak dan itu dilakukan oleh pimpinan KPK, bahkan ada pelanggaran pidana dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri. Kita Mhm, mau ngukur mhm. dari mana kalau tidak dari Iya, itu? iya, iya, Ini iya, iya. fakta-fakta yang bisa dilihat oleh publik gitu. Mhm. Kok kemudian mencalonkan lagi gitu loh. Nah, Nah, meskipun saya juga bertanya-tanya, Sudirman Said itu punya latar belakang hukum apa ya? Kok calon juga gitu loh. Ya, apakah dia pernah di apa namanya punya latar belakang hukum pidana, hukum iya, perdata, iya, iya, hukum iya. tata negara, hukum niaga atau hukum apa? Setahu saya dia tidak punya latar Tidak belakang ada ya? pendidikan di hukum. Saya tidak pernah jadi Hmm, lawyer untuk praktisi juga gitu loh. baik. Ya, mendingan saya lah, saya kan masih S1 ada hukumnya gitu Ada loh. hukumnya gitu ya Bang Tony, tapi nggak daftar nih. Iya, saya satu hukum saya. Iya, iya, Gitu iya. loh. Teman-teman saya yang jadi hakim banyak, ketua hakim bahkan Hmm, yang teman-teman saya yang jadi lawyer sabrak-abrak gitu loh. Artinya kenapa kemarin nggak daftar saya ya? iya Nggak makanya. dikasih info sama Aduh, Sanggati. sibuk terus ini Bang Tony ya. Baik Bang Tony, sebagai penutup ya, ini ada ungkapan menarik ini ketika menyoroti eh, semua apa yang sepak terjang dilakukan oleh KPK itu disinggung mengenai pemimpin yang berjiwa besar. Jadi katanya calon pimpinan KPK itu harus orang yang memiliki jiwa besar. Nah, akhirnya dikaitkan dengan pemilu, pilkada gitu yang dilakukan di negeri ini. Apakah memang sudah melahirkan pemimpin-pemimpin ataupun politisi-politisi yang berjiwa besar? Khawatirnya akan muncul manusia-manusia karena sistem ini yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu pernah mengatakan khawatir muncul di negeri ini pemimpin-pemimpin yang berjiwa kerdil. Nah, ungkapan menarik ini ada komentar apa dari Bang Tony sebagai penutup? Saya tertarik dengan uh, surat Al-Kahfi ya. Hmm. Itu cerita tentang Nabi Musa dengan Khidir. Hmm, hmm, Nabi Khidir, gitu kan. Itu kan ada orang yang satu dibunuh. Kata Nabi Khidir bahwa itu orang ini akan menyesatkan kedua orang tuanya. hmm, Orang tua itu bisa funding fathers kalau konteksnya adalah sebuah bangsa dan negara. hmm, Gitu loh. Terus kemudian ada dua orang yang kemudian rumahnya mau roboh, ya, lalu dibenerin, gitu kan. Artinya apa? Saya memaknainya bahwa sesungguhnya orang-orang baik di negeri ini jauh lebih banyak daripada orang yang jahat. Orang-orang yang potensial itu jauh lebih banyak daripada yang jahat, iya, berlipat daripada yang jahat. iya, Orang-orang yang punya integritas dan punya kapasitas itu lebih banyak. Tetapi karena sistem kita ya yang dalam konteks demokrasi ini liberal berbasis kepada capital yang pada akhirnya orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapasitas ini yang pada akhirnya tidak mendapatkan lahan, tidak hmm, mendapatkan ruang, tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin negeri ini. hmm, Padahal hmm, mereka orang-orang yang justru memenuhi syarat dan justru ini adalah orang-orang yang teatrikal, yang bisa mengelabui, menipu, ya membohongi rakyat dengan hmm, berbagai janji-janjinya, dengan berbagai atraksinya, ya dengan berbagai uangnya, yang hmm, mereka hmm, kemudian ya cobalah kemudian kita lihat teman-teman di anggota DPR di luar itu jauh lebih banyak orang-orang yang lebih hebat dari iya, mereka, tapi hmm, mereka nggak punya uang. hmm, hmm, Kemudian lihatlah para menteri di luar begitu masih banyak. Coba kapan masa Orde Baru itu, Pak Harto itu hmm, langsung pilih orang-orang yang betul-betul expert gitu loh. iya, iya, Sekarang bagi-bagi partai. hmm, Ya sesungguhnya orang yang tidak tahu komputer misalnya jadi Menko, tidak tahu internet jadi Menkominfo iya, misalnya. iya, iya, Orang iya, yang tidak paham pertanian jadi Menteri Pertanian gitu. hmm, hmm, Orang yang
tidak tahu dagang jadi Menteri Perdagangan misalnya ya. Misalnya orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia olahraga jadi Menteri Jadi menteri Olahraga, olahraga. misal. Dan apa namanya, bukan the right man on the right place Wrong gitu kan. man. Jadi bukan orang yang tepat di tempat yang tepat, tetapi di tempat-tempat yang akhirnya apa? Ya menteri ini komentar yang bukan bidangnya, menteri itu komentar yang bukan bidangnya, menteri ini sama menteri itu beda pendapat di publik gitu kan. Jadi rakyat yang otaknya semula terstruktur dengan rapi, ya, menjadi rusak otaknya dengan komentar-komentar seperti itu. Karena apa? Bukan orang-orang yang punya expert yang ada di situ. Silakan, oke lah kita multi partai. Oke, Golkar tak kasih menteri A, B, kamu kirim yang terbaik, tapi betul-betul di bidang ini. PKB aku kasih ini, ya kalau PKB dapat gitu kan. Kemudian PAN, aku kasih menteri ini, siapa yang kamu utus? Tapi fit and proper test dulu, kami lihat. Kalau memang kami expert, masuk. Kalau enggak ganti, cari kader yang lebih baik. Kan begitu. Ini enggak. Ya pokoknya siapapun yang diutus terima, siapapun yang dikirimkan terima, siapapun yang direkomendasikan terima. Amburadul negara ini. Gitu. Baik, Bang Tony. Begitu, Mas Indra. Terima kasih banyak ini dialognya di pagi hari ini ya, Bang Tony. Semoga selalu sehat ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah pekan depan, Bang Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.